Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan suatu kenikmatan, keberkahan pada diri kita semua. Juga tidak lupa kita mengucapkan salam dan sholawat kepada junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, juga para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah. Izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah membantu subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah selalu mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah mencoba membuat satu judul, apakah Ksatria Piningit bisa kendalikan alam? Tentu ini hanya sebuah cerita sebagai hiburan semata, karena begitu banyak yang mengatakan sang sosok Ksatria Piningit, manusia yang terpilih, bisa mengendalikan alam. Di sini Abah merenungkan, mencoba mencari jawabannya. Dalam tafakur, Abah mencoba memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu di sini mari kita berpikir secara jernih. Walaupun beliau manusia yang terpilih, beliau juga seorang manusia biasa. Pada awalnya, kalau kita kembali ke zaman para nabi, tentu banyak kejadian alam yang diciptakan. Tentu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa disamakan dengan Ksatria Piningit ataupun sebutan lainnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi penutup, dan tidak ada lagi nabi setelahnya. Yang menjadi utusannya atau nabi yang paling akhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun disebut sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi teladan seluruh umat manusia, baik dari zaman kenabian hingga zaman modern saat ini. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntun umat di dunia, di mana Allah menjadikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi penutup, dan tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tentu kalau di zaman nabi yang ada mukjizat, tetapi kalau sekarang yang ada karomah. Dan juga sang sosok Ksatria Piningit, manusia yang terpilih, beliau bukanlah nabi. Bisa jadi beliau seorang wali Allah. Walaupun beliau seorang wali, tentu segala sesuatu tidak bisa beliau sekehendak diri dengan kemauannya berbuat sesuatu di luar ketentuan atau kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau yang kita kenal dengan sebutan Ksatria Piningit atau manusia yang terpilih, apapun sebutannya, hanya bisa bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa, bukan dengan kesaktian. Ini hanya sebagai pandangan Abah. Tak kalah datangnya bencana itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu sang Ksatria Piningit diberikan petunjuk terlebih dahulu
untuk menghindar atau menjauh dari suatu bencana yang akan terjadi. Karena beliau masih dalam proses perjalanan, tentu batin atau kolbunya tiap detik terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan petunjuk-petunjuk dalam kondisi beliau terjaga ataupun dalam keadaan tertidur, karena beliau tetap menjaga kesucian dengan membiasakan wudhu dikala beliau sedang terjaga maupun tak kala beliau tidur, tetap menjaga wudhunya supaya dalam keadaan suci. Pada saat akan terjadi sesuatu bencana, beliau diberitahu atau diberi petunjuk sehingga bisa menghindar atau menjauh dari bencana yang akan terjadi. Tak kala beliau berada di suatu tempat di mana akan terjadi bencana, menurut pandangan batin mata batin Abah, mungkin di tempat di mana saat ini beliau tinggal tidak terjadi bencana atau gempa yang berskala besar, sehingga di mana tinggalnya sang sosok manusia yang terpilih ini kondisinya aman karena beliau seorang waliullah, tentu terjaga di mana beliau berada sekarang ini. Karena sang sosok manusia pilihan atau kita kenal dengan Ksatria Peningit ataupun sebutan lainnya, beliau tidak bisa terlihat bahwa beliau seorang yang terpilih atau manusia pilihan, dikarenakan kehidupannya tentu sama dengan kita sebagai manusia pada umumnya. Beliau juga makan seperti kita, juga mencari nafkah, dan juga beliau bisa sakit. Tidak ada keistimewaan yang terlihat pada dirinya. Tidak mungkin beliau akan menunjukkan dirinya seorang waliullah. Jadi sangatlah sulit untuk mencari sosok manusia yang terpilih, yaitu Ksatria Peningit, tanpa kehendaknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan petunjuk pada orang-orang yang dipilih untuk mengetahui keberadaan sang sosok manusia yang terpilih. Proses beliau masih berlanjut karena beliau tetap akan diislah, diperbaiki dalam satu malam, sedangkan perjanjian secara ruh sudah terjadi. Itu juga yang Abah dapatkan dalam tafakur. Kapan terjadinya itu rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan suatu penjelasan atau pemahaman tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan Abah selalu berpesan, mohon dijaga lisannya. Apapun komentar-komentar dari saudara kita dihormati, dihargai. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datangnya dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.